Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahus Surur, peserta PBG BAT 1 tahun 2025 yang bertempat di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran materi tentang kurban dan akikah untuk kelas 9. Bertempat tugas di SMP Islam Al-Mustarih, Kota Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Di sini Bapak lihat pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng. Masih semangat belajarnya masih? Oke, bagus. Yang benar masih. Abdul Rofi, semangat gak? Capek gak? Enggak. Oh iya betul. Karena belajar itu harus selalu ya, harus istiqomah, harus continue. Jangan merasa capek. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih karena sudah masuk semuanya. Materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan ini adalah materi tentang ibadah kurban dan akikah. Ada di depan ya? Ya, ibadah kurban dan akikah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebentar lagi kita memasuki bulan apa? Bulan Idul Adha ya. Ada di situ syariat penyembelihan hewan kurban. Nah, sebelum kita melihat ya atau mempelajari atau menyimak kurban yang akan dilaksanakan oleh semua umat Islam, tentunya kita terlebih dahulu harus mempelajarinya materinya. Ya, siap belajar siap? Siap. Iya, tapi Bapak sebelumnya minta dulu untuk memimpin salah satu di antara kalian berdoa. Siapa yang mau? Ketua kelas ya, Musli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Intaha salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan membaca doa pelajaran yang akan kita bahas menjadi mudah ya. Kita bisa melaksanakannya dan juga menjadi ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak mau tanya kehadirannya ya. Di sini ada 2 bangku yang kosong, apa enggak ada? Kemana? Siapa namanya? Rafa. Sakit di sini apa? Sakit ya? Ya sakit, kita doakan mudah-mudahan Rafa segera disembuhkan dari penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Oke, silakan lihat ke depan. Bapak akan menayangkan, ngasih tahu tentang tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan dalam ajaran Islam dengan benar. Yang kedua apa? Menjelaskan hikmah penyembelihan hewan dalam ajaran Islam dengan benar. Kemudian menjalankan di garis bawahi bahwa tujuan pembelajaran hari ini pertama harus tahu ketentuan penyembelihan hewan. Yang kedua harus bisa menjelaskan hikmah kenapa kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kalau kita mau makan dagingnya. Kemudian yang ketiga adalah
menjalankan syariat penyembelihan hewan dengan benar. Sebelumnya Bapak mau tanya, pernahkah kalian menyembelih? Belum, benar. Ayam, pernah? Burung? Iya, kenapa belum? Tidak tahu caranya ataupun takut ya? Biasanya takut. Oke, nanti kita belajar. Tapi kamu sudah pernah melihat orang menyembelih? Iya, pastilah. Ya, apalagi nanti setiap tahun kan kita sudah suka Idul Adha. Kita lihat tuh ada hewan yang disembelih, kurban namanya, ada sapi, ada kerbau. Kelihatannya sederhana. Ya, penyembelihan itu kelihatannya sederhana, tapi di sini apa? Di sini ada apa? Di belakangnya ada apa? Ada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi biar daging yang dikonsumsi dari hewan tersebut halal dimakan. Berarti konsekuensinya apabila hewan yang disembelihnya melenceng dari aturan syariat Islam, maka halal enggak? Tidak. Oke, kita akan segera pelajari. Siap belajar ya? Oke, yang pertama Bapak sedikit bahas aja dulu. Ini adalah peta konsepnya. Penyembelihan hewan dalam Islam ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, kategori hewan dalam Islam. Ya, ada dua ternyata. Yang pertama ada halal, yang kedua ada haram. Ada hewan yang halal dimakan, ada hewan yang haram dimakan. Kemudian yang keduanya apa? Pengertian penyembelihan hewan. Yang ketiga apa? Praktek penyembelihan hewan. Kemudian yang keempat adalah cara penyembelihan hewan yang dihalalkan. Ini peta konsepnya. Perhatikan dulu. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nah, kalau kita sudah tergambar dalam hati, dalam pikiran kita, oh konsep pelajaran hari ini seperti ini. Ya, tentunya ini yang tadi menjadi tujuan pembelajaran. Hewan dalam Islam itu ada yang halal, ada yang haram. Kemudian penyembelihannya kayak gimana? Kemudian penyembelihan hewan dalam Islam ketentuannya bagaimana? Kemudian cara penyembelihan hewan yang ada dua cara, ada tradisional, ada modern. Bapak sekilas mau menjelaskan. Nih, awalnya aja ini ya. Penyembelihan hewan. Coba baca. Literasi. Hewan adalah tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal dimakan dengan cara sesuai syariat Islam. Penyembelihan adalah tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal dimakan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau umpamanya jidan ketemu umpamanya kamu nemu di jalan ayam, ya, dipiteskeun ayam, ya, sampai mati. Itu penyembelihan bukan? Bukan. Bukan. Ada burung kamu tembak, jeger, mati. Penyembelihan bukan? Bukan. Jadi ada proses apa? Mengalirkan darah. Mengalirkan darahnya berarti apa? Pada apanya? Pada lehernya. Itulah yang disebut penyembelihan hewan. Paham sampai sini? Benar? Iya, untuk lebih jelasnya, karena pembelajaran kita harus bersumber pada anak, Bapak hanya mendampingi, ya, Bapak ini sebagai pendamping aja sebetulnya. Jadi student center ini pusat pembelajarannya ada di siswa. Silakan sekarang pembagian kelompok. Pembagian kelompok untuk kelompok 1 mau di situ aja, Pak pindah situ aja. Kelompok 1 ini ya. Ya, berarti duduknya silakan disesuaikan berhadap-hadapan atau melingkar boleh. Ya. Kemudian ini kelompok apa? 2. Yang ingin jadi ketuanya siapa? Sabna. Mana Sabna? Enggak ada? Oh salah. Ini Sophie ya? Maaf. Kemudian ini yang kelompok 3. Oke, siap ya? Kelompok 3. Kemudian ini yang kelompok 4. Ya, kemarin Bapak sudah nge-share materi dalam bentuk PDF, ya,
lewat WA kalian. Di situ ada ya tugasnya, kamu kan literasi sama Bapak. Kamu harus baca ya. Baca, kemudian pas hari ini pertemuan kita bahas. Ya, di situ ada. Ya, di situ ada materi. Boleh dilihat dari situ ataupun boleh dilihat dari buku paket yang sudah ada. Buku paket masing-masing. Oke, yang pertama untuk kelompok 1 Bapak ngasih tugas, silahkan kamu mendiskusikan tentang ketentuan penyembelihan hewan dalam segi orangnya. Ya, orangnya kayak gimana? Apa laki-laki, apa perempuan, dan seterusnya. Oke, kelompok 2, Sofi. Ya, Bapak minta kamu mendiskusikan sama teman-teman kamu tentang alat yang bisa dipakai untuk menyembelih apa saja. Ya, apa harus terbuat dari besi atau baja ataupun daun. Ya, lihat materi-materinya. Kemudian kelompok 3, Abdul ya. Abdul apa Muslim? Abdul. Ya, Abdul, silakan Abdul dan teman-temannya mendiskusikan tentang cara menyembelih. Ya, tentang cara menyembelih. Dan ini yang terakhir kelompok 4. Mau siapa? Pawas apa Jidan? Ya, silakan sweet. Ya, sweet. Oke, ini demokrasi ya, demokratis. Memilih ketua dalam kelompok itu juga termasuk demokratis. Ya, siapa? Harus jujur, harus ada tanggung jawab ini. Ada penilaian tanggung jawab. Iya, silakan kamu mendiskusikan hikmah dari penyembelihan hewan. Silakan itu. Diskusi ini harus dekat-dekatan. Ya, disesuaikan, berhadap-hadapan tempat duduknya. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Yang sudah selesai duluan angkat tangan, kelompok mana? Oke, berarti silakan untuk mempersatikan. Kan Bapak lihat ini. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah ada bentuk keberanian. Oke, bagus. Tapi yang duluan adalah ini. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan. Silakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami terkait alat yang digunakan saat berkurban. Ketentuan alat yang digunakan untuk menyembelih itu ada 2. Yang pertama, alatnya itu wajib tajam, tidak boleh tumpul. Yang kedua, tidak boleh terbuat dari tulang, gigi, maupun kuku. Jadi alat yang harus tajam itu dapat memudahkan kematian hewan yang disembelih. Di Islam dilarang menyembelih hewan dengan alat yang tumpul karena bisa mengakibatkan hewan tersiksa dan stres. Terdapat di hadis Haji H.R. Bukhari, contoh alat yaitu pisau, golok, atau alat serupa yang tajam. Bisa juga pedang, kaca, dan logam. Apakah ada yang mau bertanya terkait ketentuan alat yang harus digunakan dalam berkurban? Mungkin dari kelompok yang lain? Ayo silakan bertanya. Dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Ayo yang nanya Bapak kasih nilai. Iya, Rizky, oke. Silakan bertanya Rizky. Kenapa? Gergaji kalau tajam, Kalau misalkan gergajinya tajam, boleh-boleh aja mungkin. tapi dalam Islam nggak boleh nggak sih? Enggak, kan tumpul. Kalau sendok kan tumpul, jadi nggak bisa. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok 1 mungkin? Iya. Bukan karena bisa kepotong, tapi ngebuat si hewannya itu jadi sakit terus kayak stres gitu loh. Siksa Iya, tersiksa. langsung. Udah. Sekian dari kelompok 2.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Yang berikutnya berarti kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami tentang hikmah-hikmah pelaksanaan kurban. Yang pertama ada apa? Yang pertama itu ada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua Menghidupkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diperoleh. Yang kelima, menumbuhkan sikap empati dan peduli kepada sesama. Yang keenam, menjauhkan dari sifat tamak, rakus, dan pelit. Yang ketujuh, memupuk rasa saling berbagi dengan sesama sehingga mempercepat tali persaudaraan. Yang kedelapan, memperkuat persatuan antar warga di masyarakat. Di sini ada yang mau bertanya. Silakan. Kan tadi Iya. hikmahnya itu ada poin keduanya itu menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Iya. Itu sunnahnya itu tentang apa, bisa tolong dijelaskan tidak? Ya, silakan menjelaskan. Kalau kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Jadi menyembelih itu ia mendapat pahala karena kita mengubah makanan dari yang haram menjadi halal gitu. Jika ada yang bertanya kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Pokoknya Bapak di sini ya tidak mengomentari pertanyaan sama jawaban. Jawabannya betul apa salah, pertanyaannya ke mana arahnya, tidak dulu ya, tidak dulu dikomentari, nanti di akhir dikomentari. Kelompok 1 apa 3? Ya, 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ketentuan orang yang menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, mumayit mampu membedakan mana yang benar mana yang salah. Yang keempat, menyembelih dengan sengaja. Yang kelima, menyebut nama Allah. Sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan untuk kelompok yang lain bertanya. mau Pak, Iya. kenapa harus beragama Islam? Oke. Silakan untuk dijawab. Kenapa katanya harus beragama Islam? Karena kan di agama Islam itu kita mempercayai ya adanya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau Idul Fitri itu biasanya yang sholat Id seperti itu. Nah, kalau Idul Adha tuh menyembelih hewan gitu. Itu bisa menambahkan pahala kita. Kenapa harus beragama Islam? Gak mungkin dong kalau orang Kristen menyembelih, gak lucu. Kayak apalagi orang Hindu, gak mungkin dong. Jadi beragama Islam. Menyembelih. Kalau pas menyembelihnya nggak boleh, soalnya kan itu pas sembelih kita harus baca basmalah sama mengucap takbir kan, jadi nggak boleh, paling nyumbangin kayak hewannya doang gitu, kayak sapinya doang, jadi nanti paling pas di sembelihnya diwakilin sama ustadz atau apa gitu. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sampai 4.
Ya, sudah kelihatan sama Bapak. Oke, kalian dalam mengerjakan tugas kelompoknya, di situ ada tanggung jawab. Yang kedua ada berpikir kritis, ya, ada inovasinya juga, ya, kelihatan tadi, ya. Bapak sekarang mau meluruskan, ya, mau meluruskan. Yang pertama, ketentuan apa penyembelihan dari aspek orangnya. Ada berapa? Ya, pertama Islam, yang kedua balik atau dewasa, mumayyiz tadi ya. Oke. Kemudian sengaja ataupun disadari. Ya. Ketiga apa? Ketiga syarat ini adalah ketentuan yang harus terpenuhi oleh seseorang yang mau menyembelih agar sembelihannya jadi halal. Ya, berarti kalau sudah tahu ketiga ini, konsekuensi dari melanggar yang tiga syarat ini berarti akan menyebabkan sembelihannya tidak halal ataupun haram. Jelas berarti orang luar Islam menyembelih, sembelihannya jadi seperti itu ya. Paham ya? Jadi ketentuan-ketentuan ini adalah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Paham ya? Oke. Kemudian ada tuh disengaja ataupun sadar, berarti maksudnya begini. Ketika menyembelih itu harus ada maksud terlebih dahulu. Maksudnya emang dia mau menyembelih. Beda dengan seperti ini. Umpamanya Abdul Rofi lagi ngacungin, tahu ngacungin? Golok, gini-gini aja, iseng-iseng. Pas iseng-iseng seperti ini, ada ayam terbang. Terbang. Kebetulan kena apa? Lehernya. Wah, ada ayam nih, sekalian aja. Seret, dipotong. Itu berarti apa? Sengaja apa enggak? Sengaja apa enggak? Enggak sengaja. Nah, seperti itu sembelihannya halal apa enggak? Enggak, seperti itu. Oke, itu sekilas ya. Kemudian kelompok mana lagi yang perlu diluruskan? Jawabannya? Tadi kategori apa? Oke, kategori alat. Ayat pertama harus tajam. Oke, gitu. Harus tajam. Yang kedua adalah harus dari benda padat. Tajam. Kemudian harus benda padat. Benda padat itu berarti boleh dari logam, boleh dari apa lagi? Boleh dari plastik kalau tajam. Ya. Boleh dari umpamanya bambu, boleh dari kayu asal bisa tajam. Ya, tapi idealnya apa? Dari logam. Paham? Kemudian ada syarat yang berikutnya adalah tidak boleh dari gigi, tidak boleh dari kuku. Mentang-mentang kukunya panjang, tajam, nyembelih Abdul, nggak boleh Abdul. Ya, atau mesti mentang-mentang gigi taringnya banyak, ya, digigit tuh apa? Ayam, nggak boleh, ya, nggak boleh pakai gigi, pakai kuku. Adapun tadi Bapak masih ingat Rizky apa? Pakai gergaji, boleh apa enggak pakai gergaji? Kalau kebolehan boleh, tapi itu makruh. Halal, tapi itu bisa jadi dosa dari segi apa? Dari aspek dia menyakiti hewan tersebut. Sembelihannya bisa jadi sah, ya, hewannya bisa jadi halal, tapi memakai cara seperti itu, gergaji, ya, berarti dia makruh ataupun bisa jadi haram. Karena apa? Ada unsur penyiksaan di situ. Ya, karena kata Nabi dalam hadisnya fa'ahsinu idza dzabhtum fa'ahsinu dzibhah. Apabila kamu menyembelih, maka perbaikilah cara penyembelihan kamu. Itu hadis. Ya. Paham? Ada lagi? Dari kelompok-kelompok yang Bapak ini tadi kelompok ini saya ngasih pertanyaan tapi jawabannya kurang pas. Apa? Oke, sunnah Nabi Ibrahim. Kurban ini termasuk sunnah Nabi Ibrahim. Maksudnya syariat yang ada ketika Nabi Ibrahim. Jadi perjalanan Nabi Ibrahim. Sejarahnya kayak gimana? Ya. Kurban ini kan sebetulnya diawali dari kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ya mempunyai anak seorang siapa? Nabi Ismail. Saking dermawannya Nabi Ibrahim,
Ya, saking dermawannya Nabi Ibrahim, dia sempat bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangankan kambing, ya, jangankan kambing yang banyak. Kalau aku punya putra, kemudian engkau kemudian engkau ya Allah menyuruh aku untuk dikurbankan, aku kurbanin. Seperti itu. Itu ketika Nabi Ibrahim belum punya anak. Ya, ketika Nabi Ibrahim belum punya anak, kemudian dia mendamba-dambakan pengen punya anak. Ya, kalau nggak salah itu usia 80 tahun baru punya anak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu. Ya, tapi Nabi Ibrahim ini terkenal dermawannya. Banyak kambingnya, banyak sapinya, dan itu suka disedekahkan kepada orang-orang masyarakat di tempat itu. Sampai satu waktu gitu nazarnya, jangankan kambing, kalaupun saya punya anak kemudian engkau meminta untuk dikurbankan, akan aku kurbankan ya Allah. Seperti itu. Itu ketika apa? Belum ada Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ismail sudah ada, sudah lahir, ya, kemudian sudah usia remaja. Nah, perintah Allah langsung, "Hai Ibrahim, tunaikan nazar kamu." Seperti itu kata Allah. Maka Nabi Ibrahim kan ada, ini singkat cerita bahwa Nabi Ismail ini mau dikurbankan oleh Nabi Ibrahim, gitu ya, singkat cerita. Kemudian ketika Allah melihat keikhlasan Nabi Ibrahim mau mengorbankan putranya yang tercinta, yang paling dicintainya, maka Allah menukarkan Nabi Ismail dengan apa? Domba, ya. Maka sejak itulah disyariatkan ibadah kurban. Untuk pembahasan kurban sebetulnya nanti ya pada pertemuan berikutnya. Sekarang penyembelihan, syariat penyembelihan hewan. Ada pertanyaan? Sudah. Kalau sudah, sekarang Bapak mau ngasih tugas. Hari ini dikerjakan, itu bentuk soalnya pilihan ganda, ya. Ada di halaman 75. Waktunya 5 menit. Oke, waktunya habis. Silakan. Ya, waktunya sudah habis. Ada yang belum selesai, angkat tangan. Berapa soal lagi? 2 soal lagi. 1 soal lagi. Udah? 10 soal, beres 10 soal? Oke, berarti semuanya secara keumuman sudah bisa ya. 1 jawabannya apa? Iya, ada yang beda jawabannya ada? Nggak ada. Oke, yang kedua jawabannya apa? C. Setuju? Setuju. Ada yang beda? Kemudian yang 3? D. Yang D. Di akhir pelajaran ini Bapak mau tanya, ya, kira-kira setelah mempelajari materi ini, ada rasa ingin praktek gak kita untuk menyembelih hewan? Ada, betul. Iya, menyembelih hewan ini bisa dilakukan oleh laki-laki, bisa dilakukan oleh perempuan, karena dalam syaratnya tadi tidak ada Tidak ada dis kelamin. Jadi boleh laki-laki, boleh perempuan. Kalau laki-laki menyembelih, ya itu bagus, ya. Kalau perempuan juga bagus. Tapi kalau umpamanya laki-laki kalah sama perempuan berani, kalau laki-laki penakut, ya tuh masa seperti itu. Jadi harus berani. Karena apa? Karena untuk memastikan makanan yang kita konsumsi adalah jelas kehalalannya. Daripada umpamanya kita beli daging ayam, ya. Kita beli daging ayam di mana? Di pasar, nggak tahu siapa yang menyembelihnya, nggak tahu bagaimana cara menyembelihnya, ya, seperti itu kan? Ya, mendingan kalau umpamanya kita mau daging ayam, beli ayam, kemudian kita praktekkan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Bisa dilaksanakan? Karena apa? Karena kehalalan hal yang paling penting dalam diri seseorang, ya. Karena apa? Karena kalau kita masuk ke perut kita makanan yang haram, nantinya akan jadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Berarti penyembelihan hewan ini sangat penting dipelajari, ya.
Meskipun umpamanya kita mengamalkannya nanti kalau sudah dewasa, ya nggak apa-apa, ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sekali lagi ada pertanyaan? Semangat belajar? Oke. Bapak ngasih tugas, ya, kalian lihat, ya, di rumah lihat video tentang penyembelihan. Penyembelihan secara mekanik ataupun penyembelihan secara tradisional. Banyak sekarang di YouTube, ya. Cuma tugasnya lihat aja, ya, supaya ada gambaran untuk kalian. Nanti pertemuan berikutnya, ya, kita akan membahas tentang cara-cara ataupun praktek dari menyembelih dan juga kurban dan akikah. Paham? Paham. Oke. Ada pertanyaan sekali lagi sebelum ditutup? Oke, terima kasih atas perhatiannya, ya. Semoga kalian semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ya, dimudahkan segala urusannya. Bapak akhiri, ya, dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.